Jalan provinsi di Pulau Pinang lahat terbis hingga mencapai 4 meter. Sering mengganggu seorang ODGJ di Tujuh Ulu dievakuasi. Pengadilan Palembang kabulkan permohonan 2 karyawan yang dipecat oleh PT Sampurna. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, kerap meresahkan warga di Tujuh Ulu Palembang, seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dievakuasi oleh Dinas Sosial untuk dibawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Sering mengamuk hingga mencederai warga, seorang ODGJ di Kelurahan Tujuh Ulu Palembang dijemput paksa di kediaman pamannya di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu. Warga yang berinisial RS ini merupakan pasien Rumah Sakit Ernaldi Bahar, akan tetapi tidak melanjutkan perawatan hingga penyakitnya kambuh kembali. Untuk penyakitnya sendiri, ia derita sejak 2 tahun belakang akibat narkotika. Dalam evakuasi tidak ada perlawanan, pasien pun mau dibawa ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar oleh Dinas Sosial Kota Palembang untuk kembali mendapatkan perawatan hingga ia benar-benar sembuh. Ibu Puskes, jadi kita saling kolaborasi di sini. Mereka buat permohonan dan kita tindak lanjuti untuk, karena berhubung di sini ada keluarga, jadi kita kirim ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar terlebih dahulu, karena posisinya kan memang harus untuk perawatan selanjutnya yang lebih intensif. Nah, jadi kalau memang seandainya dia tidak memiliki keluarga, jadi itu kita bawa ke PGOT punya provinsi. Kesehariannya dia tidak ada pekerjaan. Tapi sebelumnya dia memang pasien ERBA. Memang pernah dirawat di situ bolak-balik, dan ini juga mungkin obatnya tidak dilanjutkan, maka dari itu dia kembali berulang penyakitnya. Kambuh, gangguan jiwanya. Jadi pihaknya akan terus monitoring pasien-pasien ODGJ yang dianggap meresahkan warga untuk dilakukan perawatan lebih intensif menuju Palembang bebas ODGJ. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang anggota Babin Kantipmas dari Polres Pali menolong seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa yang terkapar di pinggir jalan. Diduga kuat ODGJ ini kelaparan sehingga pingsan di jalanan. Diduga kelaparan, seorang yang mengalami kejiwaan atau ODGJ di Pali jatuh pingsan dengan badan lemas di jalan raya. Oleh anggota Babin Kantipmas Polres Pali, ODGJ tersebut diselamatkan dan dibawa ke tempat yang teduh. Oleh polisi berpangkat Aibda tersebut, ODGJ diberikan makanan roti dan minuman sehingga terlihat korban ODGJ tersebut sadarkan diri. Dikatakan oleh Aibda Afandi Pai, dirinya mendapatkan seorang ODGJ yang berkeliaran di desa binaannya. Saat ditemukan, ODGJ tersebut sudah terkapar di pinggir jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Dibantu warga sekitar, ODGJ dievakuasi dan kemudian menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Pali. Pada saat saya sedang melaksanakan kegiatan patroli sambang di desa binaan saya, di Desa Sukamaju, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali, saya menemukan seorang laki-laki yang dalam keadaan memprihatinkan. Dan setelah itu saya mengajak masyarakat untuk membantu untuk meminggirkannya dari pinggir jalan yang pada saat itu panas, dan kami angkat untuk mencari tempat yang teduh. Dan selanjutnya saya menghubungi dinas terkait, yaitu Dinas Sosial, untuk melakukan pertolongan pertama. Selanjutnya, ODGJ ini dibawa oleh Dinas Sosial Pali untuk diberikan pengobatan. Dari Pali, 2
Dua sekawan pelaku jambret berhasil ditangkap warga. Keduanya diamuk warga saat berusaha kabur dari kejaran emak-emak. Korban mengejar dua pelaku dengan berteriak hingga pelaku menabrak pengendara lain. Dua pelaku jambret menjadi bulan-bulanan warga usai berhasil ditangkap warga di jalanan umum. Dua pelaku jambret ini terjatuh saat mengenai pengendaranya untuk lari dari kejaran emak-emak yang menjadi korban penjambretan tersebut. Kendaraan pelaku terus dibuntuti sehingga menabrak kendaraan lain dan berhasil ditangkap oleh warga. Beruntung petugas piket Polsek Sukarami yang melintas berhasil mengamankan dua pelaku dari amuk warga. Kejadian jambret terjadi di Jalan Padat Karya, Talang Jambe, Sukarami, Palembang. Saat kejadian, korbannya seorang emak-emak membonceng anak balitanya baru pulang dari berbelanja. Rida, ibu rumah tangga yang menjadi korban penjambretan mengaku langsung tancap gas mengejar pelaku hingga ke pasar Talang Jambe sambil berteriak jambret. Pas aku keluar dari Alfamart, dia ngerengin dari belakang langsung sikut kiri langsung ngambil HP di dashboard. Ayu sama siapa? Sama anak. Sama anak yang kecil ini Iya. ya, baru mau pulang ke rumah ya? Iya. Oke, HP langsung disambar oleh pelaku? Iya. Dari belakang samping ya? Dari samping ya. Dari samping. Diapakan Bu? Disikut ya? Disikut doang. Informasi yang ngejar Ayu? Iya, aku ngejar. Kedua pelaku jambret Tri Sutrisno dan Dede merupakan warga Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Keduanya sengaja berkeliling mencari mangsa. Keduanya berbagi peran sebagai joki dan eksekusi. Bisa ketangkapnya seperti apa nih? Tinggal motor orang. Terus jatuh? Iya. Terus kenapa nih? Diamuk warga? Iya. Diamuk warga? Rencana mau dijual berapa itu? Enggak tahu, Pak. Belum tahu? Belum tahu, Pak. Tapi untuk duit ini untuk keperluan apa nih? Nyabu, Pak. Untuk Dua pelaku jambret ini kita amankan di Talang Jambe sesaat setelah melakukan penjambretan terhadap seorang wanita. Oke, barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sepeda motor milik pelaku dan HP milik korban. Oke, pasal mungkin. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian 4 kotak amal masjid terekam kamera CCTV. Aksi pelaku ini sendiri terekam kamera pengawas CCTV masjid. Seorang pelaku nekat membobol 4 kotak amal jamaah masjid di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV ini terlihat masuk ke dalam masjid saat masjid sudah dalam keadaan sepi. Pelaku yang merasa aman ini dengan leluasanya merusak kunci kotak amal hingga mengambil uang yang berada di dalam kotak amal. Usai melakukan aksinya, pelaku pun kabur. Menurut menjaga masjid, jika dirinya baru mengetahui kejadian ini pada sore hari saat hendak sholat, melihat 4 kotak amal sudah rusak. Pagi-pagi kan budak tadi ini. Iya. Budak kerja balik untuk nyapu sini kan. Waktu aku sudah nyapu, gara-gara nyapu aku keluar. Ya. Nah menurut dari CCTV, aku keluar yang itu masuk. Oh, asal ketinggalannya. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk pelaku, kini dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 orang pelaku pencurian pipa milik Pertamina di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diringkus jajaran Satreskrim Mapolsek Babat Supat. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti ratusan potong pipa besi yang disimpan pelaku di dasar sungai kecil yang tak jauh dari rumah pelaku. 2 orang pelaku pencurian pipa Pertamina ini, yakni bernama Noman, 40 tahun, dan Wahyu, 35 tahun. Merupakan warga asal Desa Ramba, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Diringkus jajaran Satreskrim Mapolsek Babat Supat. Polisi membekuk kedua pelaku ini saat tengah bersembunyi di sebuah gubuk yang tak jauh dari rumah pelaku sendiri. Setelah diperiksa dengan teliti di sejumlah tempat oleh petugas, akhirnya pelaku mengaku dan menunjukkan tumpukan pipa besi hasil curian yang direndam pelaku di sungai kecil. Ratusan meter pipa besi milik Pertamina hasil curian pelaku di kawasan Pertamina Rambah Camp diamankan petugas ke Mapolsek Babat Supat.
Sementara ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan serta memburu satu orang pelaku yang sedang kabur. Kedua pencuri ini merupakan spesialis pencuri pipa Pertamina yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatannya hingga pihak Pertamina mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kami melakukan pengejaran dan didapatilah tersangka sedang duduk di suatu gubuk yang kebetulan tidak jauh dari rumah tersangka. Pipa ini dilakukan penggesekan sama mereka, panjang lebih kurang 5-6 meter. Nah, kemudian mereka simpan itu di dalam sungai, Pak. Karena di situ ada sungai di bawahnya, disimpan di bawah situ. Jadi orang tidak mengetahui kalau pipa tersebut hilang, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pencuri pipa ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sidang aset kampus Bina Dharma berlangsung alot. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Siaran digital Anda bermasalah? MNC TV layanan solusi TV digital siap membantu. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Ambyar Awards 2023 segera di MNC TV. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Manakah posisi orang tersebut? Insya Allah ini orang besar. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Kompetisi bulu tangkis kelas dunia kini hadir di tanah air. Saksikan perjuangan para punggawa merah putih untuk meraih gelar juara Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Buru-buru banget mau kemana? Ini mau ketemu yang fenomenal. Minum jamu sama wedang ronde. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Juni paling berkelas. Semua program paling spesial di Juni ini. Mau dapet jodoh plus uang 10 juta? Siap-siap, take me out. Tunjukkan pesonamu. Atlet terbaik nasional akan bersaing melawan pebulu tangkis ranking teratas Indonesia Open 2023. Puncak anugerah tertinggi bagi generasi Ambyar. Ambyar Awards, Juni paling berkelas. Hanya di MNC TV. Dido sukses, bahkan semua anak-anak juga sukses. Insya Allah akan mengangkat derajat kita ini. Nggak tahu caranya dari mana. Harus semangat walaupun mungkin keadaannya ya terpuruk. Harus jadi wanita kuat. Mas Subur nggak boleh berkecil hati. Karena bagaimanapun, bahwa Mas Subur mau berusaha. Indonesia Open 2023 live di MNC TV. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam warahmatullah. Buru-buru banget mau kemana? Ini mau ketemu yang fenomenal. Minum jamu sama wedang ronde. Siraman kolbu bersama Mama Dede di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Lambannya penanganan laporan terkait amblasnya jalan di Desa Muara Siban, Pulau Pinang mengakibatkan jalan provinsi tersebut mengalami abrasi hingga mencapai 4 meter lebih. Jalan provinsi tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2.
Jalan provinsi yang aktif digunakan berlalu lintas di Desa Muasa Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat mengalami amblas. Tingkat keamblasan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikatakan oleh Maika Suryani, Kasih Pemerintahan Pemdes Muara Siban, ambles sudah mulai terlihat sejak tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022, tingkat kerusakan baru sekitar 1 meter. Namun akibat diguyur hujan dan sempat terjadi banjir besar di Lahat, jalan yang amblas terus membesar sehingga sangat memprihatinkan. Hujan terus turun, sementara itu respon dari pemerintah provinsi sangat lamban dan justru tidak ada tanggapan sama sekali. Kondisi jalan yang amblas semakin melebar hingga menjadi 4 meter dengan kedalaman 3 meter, sehingga jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Parahnya lagi, di lokasi jalan ambles tidak adanya rambu-rambu lalu lintas sehingga warga memberikannya ranting kayu di area amblas. Jalan amblas ini sudah terjadi dari tahun 2022, kira-kira bulan 10, dengan lebar lebih kurang 4 meter, kedalaman 3 meter. Dan jelas jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2 mungkin masih bisa. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk roda 4 jangan dulu melewati jalan sini. Ini jalan provinsi dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Untuk sementara waktu jangan dilalui dulu untuk kendaraan roda 4. Warga berharap jalan provinsi yang amblas ini diperbaiki dengan cepat sehingga masyarakat di Pulau Pinang tidak terisolir. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, gugatan 2 karyawan yang dipecat sepihak oleh PT HM Sampurna Tbk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam putusannya, pengadilan minta 2 karyawan tersebut dipekerjakan kembali. Persidangan perselisihan hubungan industrial kasus gugatan 2 karyawan Dani Saprianto dan Andra Desprian perkara pemecatan sepihak oleh PT HM Sampurna Tbk dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu lalu. Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai oleh Romi Sinatra memutuskan dan memerintahkan agar pihak tergugat mencabut atau membatalkan surat pemberhentian pemecatan kedua penggugat dan memerintahkan kembali agar PT HM Sampurna mempekerjakan kembali penggugat 1 dan penggugat 2. Setelah mengikuti persidangan putusan Trivena Martina Mastra, kuasa hukum tergugat PT HM Sampurna Tbk saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Sementara itu, penggugat Dani Saprianto dan Andra Desprian mengatakan sangat bersyukur keadilan masih ada dan terima kasih hakim. Bahagia banget loh, saya juga senang karena ternyata akhirnya hasilnya sesuai yang kita harapkan. Karena memang dari awal kan kita nggak ngerasa kita melakukan apa yang dituduhkan, dan juga ketika gugatan kita dikabulkan seluruhnya dan kita dipekerjakan kembali, ya kita sangat happy lah. Paling ya nanti setelah ini ya kita coba istilahnya mengawal lah prosesnya sampai dengan kita istilahnya dipanggil oleh pihak perusahaan untuk bekerja kembali. Sekarang happy. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menggelar sidang lanjutan kasus kisruh sengketa aset kampus Universitas Bina Dharma Palembang. Tergugat 7 dan 8 pertanyakan legalitas beberapa saksi. Sidang gugatan perdata sengketa aset kampus antara penggugat Universitas Bina Dharma dan tergugat pemilik lahan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam persidangan, tergugat 3, 4, 5, dan 6 menghadirkan 1 orang saksi bernama Setiadi Listia Atmojo Adi sebagai auditor dari kantor akuntan publik. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang menandatangani laporan keuangan itu bukan saksi dari auditor, melainkan akuntan publiknya atau orang yang berbeda. Setiadi Listia Atmojo Adi sebagai auditor saksi menjelaskan pihaknya melakukan audit tetapi tidak tanda tangan. Usai sidang, kuasa hukum dari tergugat 7 dan 8 mempertanyakan legalitas saksi yang dihadirkan tergugat 3, 4, 5, dan 6. Pasalnya, di dalam persidangan, hakim yang menanyakan ID card saksi sebagai auditor akuntan publik tidak bisa ditunjukkan oleh saksi. Tidak hanya itu, saksi juga tidak bisa menjelaskan tentang pembukaan aset saat ditanya oleh hakim.
Intinya kami dari tergugat 78, kami tadi sudah keberatan karena kami menanyakan legalitas dia sebagai akuntan. Ternyata hakim juga menanyakan mana edikat, mana keahlian dia. Kemudian juga di pembukuan, dia berbicara masalah pembukuan aset. Ternyata di situ dia tidak bisa menjelaskan karena di buku di situ dia tidak ada nama dia. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.